Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang algoritma pencarian atau searching. Yuk, simak videonya lebih lanjut. Di video ini kita akan membahas apa aja sih? Kita akan membahas 6 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengantar, yang kedua spesifikasi persoalan pencarian, yang ketiga pencarian beruntun, yang keempat pencarian bagi dua, yang kelima pencarian pada larik terstruktur, dan yang terakhir pencarian pada larik non-numerik. Sebelum kita ke dalam materi lebih lanjut, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan searching atau pencarian itu? Di sini terdapat 2 poin penting dalam arti pencarian, yaitu yang pertama, pencarian atau searching merupakan proses mendasar dalam sebuah pengolahan data, dan yang kedua, pencarian sama dengan proses menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang terstruktur. Di sini terdapat contoh untuk pencarian, yaitu untuk mengubah data tertentu ke dalam sebuah larik, maka yang harus dilakukan yaitu mencari data tersebut dalam larik. Di sini terdapat tabel mahasiswa, yaitu di sini terdapat indeks ketiga, Wati, dan kita ingin mencari data tersebut ke dalam larik dan mengubahnya ke dalam data tersebut. Di dalam contoh ini kita ubah Wati menjadi Tati. Di sini terdapat spesifikasi persoalan pencarian. Teman-teman bisa perhatikan soal berikut. Misalkan larik L sudah terdefinisi elemen-elemennya. Diberikan nilai X adalah sebuah nilai yang tipenya sama dengan elemen-elemen di dalam larik L. Tentukan apakah X terdapat di dalam larik L. Hasil dari persoalan di atas yaitu yang pertama, luaran berupa pesan yang ditemukan, yaitu akan memunculkan pesan ditemukan. Yang kedua, luaran berupa indeks elemen larik yang akan menghasilkan IDX 3. Dan yang ketiga, luaran berupa nilai boolean. Ketika nilainya ditemukan berarti found atau true. Selanjutnya, terdapat 2 algoritma di dalam pencarian atau searching. Yang pertama, pencarian beruntun atau sequential atau linear search. Dan yang kedua, pencarian bagi dua atau binary search. Mari kita lihat bagaimana logika dari algoritma pencarian beruntun. Yang pertama, algoritma pencarian beruntun adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Yang kedua, proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah habis diperiksa. Contohnya terdapat pada data tabel di atas. Kita mempunyai 10 data dan dicari X sama dengan 54, maka elemen yang akan dibandingkan yaitu elemen pertama sampai dengan elemen yang akan ditemukan, yaitu 17, 20, 26, 31, 44, dan 54. Karena kita ingin mencari elemen X sama dengan 54. Maka 54 ini ditemukan pada indeks ke-6. Terdapat beberapa versi algoritma pencarian beruntun. Versi 1, pembanding elemen dilakukan di dalam kondisi pengulangan. Hasilnya dapat berupa 1. Sebuah perubahan boolean bernilai true jika ditemukan dan false bila tidak ditemukan. Dan yang kedua, indeks elemen larik atau IDX yang bernilai X. Jika X ditemukan, IDX akan diisi dengan nilai min 1. Selanjutnya terdapat versi 2,
yaitu pembanding elemen dilakukan di dalam badan pengulangan. Kalau yang versi 1 tadi di dalam kondisi pengulangan, yang versi 2 ini ada di dalam badan pengulangan. Hasilnya dapat berupa sebuah peubah boolean bernilai true jika ditemukan, false bila tidak ditemukan. Dan yang kedua, indeks elemen larik IDX yang bernilai X jika X tidak ditemukan. IDX diisi dengan min 1. Versi 1 menggunakan prosedur hasil boolean. Dalam versi ini, algoritma pencarian beruntun disimpan dalam prosedur. Kemudian nanti akan dipanggil ke dalam program utama dan hasil pencarian ini berupa boolean, true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Ini adalah contoh versi 1 sebagai prosedur. Di sini terdapat gambar dan di sini terdapat highlight, yaitu jika LI ditemukan maka true dan jika tidak maka false. Kemudian di sini ada contoh dalam pemanggilan peprogram di program utamanya. Nah, di sini juga sama, ketika dia found maka ditemukan dan ketika dia tidak ditemukan maka else. Kalau tadi versi 1 sebagai prosedur, sekarang kita bahas versi 1 sebagai fungsi hasil boolean. Versi ini menggunakan fungsi, algoritmanya dituliskan sebagai fungsi, kemudian akan dipanggil ke dalam program utamanya. Bedanya apa sih sama yang pakai prosedur? Kalau yang pakai fungsi ini pasti akan mengembalikan nilai. Di contoh ini, nilai yang akan dikembalikan yaitu boolean, true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Di sini terdapat contoh sebagai fungsi pada gambar di atas, yaitu jika L atau larik I sama dengan X itu dia ditemukan, maka returnnya adalah true. Dan jika else, maka returnnya adalah false. Demikian juga dengan contoh pemanggilan program di program utamanya seperti gambar terlampir. Jadi jika sex search ini dia ditemukan, maka akan mengeprint ditemukan, dan jika tidak, maka tidak ditemukan. Selanjutnya versi 1 menggunakan prosedur hasil index array. Kita akan lihat versi 1 dengan hasil pencarian berupa index array, di mana jika nilai ditemukan dalam array, maka nilai indeks adalah X, sementara jika array tidak ditemukan, maka nilai indeks adalah min 1. Berikut adalah algoritmanya di dalam bentuk prosedur. Teman-teman bisa lihat di paling bawah, if jika array yang sama dengan X itu artinya ditemukan, maka indeksnya akan bernilai I, dan jika tidak maka akan bernilai min 1. Oke, kemudian ini adalah contoh algoritma untuk pemanggilan prosedur dalam contoh yang sebelumnya. Di sini kita bisa baca yang paling bawah, yaitu yang pertama kita membaca nih banyaknya elemen larik. Kemudian kita punya prosedur namanya sex search 2, dan kita akan mencari nilai X-nya sebelum ditambahkan ke dalam nilai L. Dan di sini ada pengkondisian if jika IDX tidak sama dengan min 1, maka ia akan mencetak X sudah terdapat di dalam larik. Dan jika X belum ada di dalam larik, maka X ini akan ditambahkan ke dalam posisi N plus 1. Kemudian nanti akan mencetak kalau X ditambahkan ke dalam larik. Oke, selanjutnya versi 1 menggunakan fungsi hasil index array. Di dalam versi 1 ini, dengan menggunakan fungsi dan hasil dari pencariannya berupa index array, sebenarnya ini sama aja dengan menggunakan prosedur. Bedanya kalau nilai X atau min 1 akan menjadi keluaran dari fungsi ini. Ya, jadi jika dia ditemukan maka nilainya X, dan jika tidak maka Nah, contoh dari sebagai fungsi adalah pada gambar terlampir, yaitu jika larik
I sama dengan X, maka jika ditemukan maka dia akan mengembalikan nilai I-nya. Dan jika tidak, dia akan mengembalikan nilai min 1. Di sini kita akan mentranslasi algoritma yang tadi ke dalam bahasa C. Nanti saya akan demokan. Ini juga ada translasi dari contoh pemanggilan di versi 1 dan ini nantinya juga akan saya demokan. Baik, di sini kita akan membuat atau mendemokan salah satu dari versi 1 ini menggunakan bahasa C. Dan versi 1 yang akan kita coba adalah versi 1 dengan prosedur dan keluaran berupa indeks. Oke, di sini saya akan mendemokan. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Yang pertama kita seperti biasa include stdio.h-nya. Selanjutnya di sini kita bakalan definisiin konstanta. Kita kasih di sini define n maksimal. Ini sebagai konstantanya. Kita define di sini 100. Selanjutnya kita bakal definisiin tipe data baru yang namanya larik n. Pakai type def. Selanjutnya ini tipe datanya integer. Terus namanya adalah larik integer. Yang mana isinya adalah sebagai array-nya adalah n max plus 1. Oke, jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan fungsi. Jadi kita di sini pakai dua fungsi, yaitu baca larik dan sequence search. Di sini kita mendefinisikan fungsinya pakai void. Yang pertama void baca larik versi 1, larik integer dengan integer n. Nah, selanjutnya yang kedua adalah void. Ini kita definisikan search 2 larik integer L integer n integer x integer idx. Oke. Nah, dua fungsi ini, yang pertama fungsi larik ini digunakan untuk membaca nilai-nilai input. Ya, jadi ini digunakan untuk membaca nilai input. Ini larik integer L. Ini nggak pakai koma. Oke. Jadi di sini gunanya untuk membaca input. Yang pertama baca larik V1 ini untuk membaca nilai-nilai input ke dalam array. Ke dalam array apa? Ke dalam array L sebanyak berapa kali? Sebanyak n kali. Nah, di sini nanti akan menggunakan fungsi loop. Yang kedua, ini ada fungsi search 2. Ini digunakan untuk mencari nilai x di dalam array L menggunakan nantinya akan menggunakan loop while, dan nantinya jika x ini ditemukan maka idx ini akan diberikan nilai akan diisi dengan nilai min 1. Tuh. Oke, kita lanjut aja. Sini kita pakai fungsi in main. Terus ini kita deklarasiin beberapa variabelnya. Larik
integer L, integer N, terus integer X, integer IDX. Setelah kita deklarasiin, kita bakal ngeprint F. Print F apa? Kita bakal cetak pesan berupa berapa jumlah data N, berapa jumlah data atau N. Nah, kita akan mengeprint ini berapa jumlah data yang nantinya kita akan masukkan ke dalam program kita. Selanjutnya, setelah mencetak pesan ini, kita bakal membaca nilai dengan scanf. Scanf apa? Scanf nilai D dan N. Oke, nah ini membaca nilai N menggunakan scanf. Ketika kita mengetikkan jumlah datanya, maka nanti akan dibaca oleh si scanf ini. Oke, selanjutnya kita cetak pesan lagi, printf. Ini kita akan cetak dengan baca data Nah, printf baca data ini untuk menandakan pembacaan array dari L-nya itu. Nah, makanya di sini kita bakal ngasih tahu baca larik V1. Ini fungsi yang tadi dari apa? Dari L dan dari N. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita ngeprint lagi printf. Kita cetak pesan lagi ketikkan nilai yang dicari. Nah, kita ketik nih nilai, nanti kita akan masukkan nilai yang dicari berapa. Dan nantinya sama seperti yang sebelumnya, ini berapa jumlah data, kita akan memasukkan scanf ya untuk membaca nilai dari X-nya. Scanf. Nah, ini kita kasih variabel X. Selanjutnya, setelah kita baca nilai X-nya, kita bakal manggil fungsi. Kalau tadi yang dipanggil adalah fungsi baca larik V1, kalau sekarang yang dipanggil adalah fungsi search2. Jadi, kita panggil fungsi search2 karena kita ingin membaca si L, berarti kita panggil L. Terus kita juga pengen baca apa? Pengen baca N. Habis itu X dan IDX. Nah, ini. Selanjutnya si alamat variabel, kenapa kita pakai IDX di sini? Ini gunanya untuk mencari nilai X yang ada di dalam array L. Tuh.
Selanjutnya di sini kita pakai kita mau cek nih apakah si IDX ini berisi nilai -1 apa enggak. Kalau iya, ya bakal cetak pesan. Cetak pesan apa? Bahwa nilai X udah ada nih di dalam larik. Tapi kalau enggak, dia bakal cetak pesan bahwa nilai X nanti bakal ditambahin di dalam larik. Tuh. Jadi ini kita pakai if jika IDX ini tidak sama dengan -1, maka ini kita akan tambahkan kondisi printf cetak apa? Cetak yang tadi kita masukin. %D sudah terdapat di dalam larik. Nah, nih. Oke. Terus kita kasih kondisi kalau nggak ada else. Else-nya apa? Else-nya adalah n sama dengan n plus 1 L n sama dengan X. Dan di sini akan mengeprint nilai ditambahkan ke dalam larik nah ini ya. Oke, jadi jika dia berisi nilai tidak sama dengan -1, maka akan mengeprint kalau nilai itu udah terdapat di dalam larik. Tapi kalau enggak, dia bakal digeser ke N dan mencetak nilai bahwa nilai X ini udah ditambahin ke dalam larik. Selanjutnya, kita akan return dulu nilainya ya untuk mengembalikan nilai 0. Jadi return 0 sini dan habis itu kita panggil fungsi lagi nih void search 2 ada apa aja, ada larik integer L, terus integer N, integer X, integer DX. Dan kita integer I sama dengan 1. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi while tadi. Jadi, while ini untuk meloop jika nilai X ditemukan. Ya, kita pakai while I N
Ini kita kasih kondisi else, yaitu IDX sama dengan -1. Oke. Ya, ini adalah contoh dari versi 1 dengan prosedur dan keluaran berupa indeks. Nah, ini kita coba save dan indeks. Kita kasih namanya aja kan. Nah, oke. Berapa jumlah data? Nah, yang pertama, ketika dijalankan dia bakal ngebaca nih si printf ini berapa jumlah data. Kita masukin data misalnya 5. Nah, maka dia akan membaca data. Jadi masukkan nilai ke 1. Berapa? Misalnya 1. Masukkan nilai kedua 2. Masukkan nilai ketiga 3, 4 dan seterusnya. Dan kita akan mencari nih nilai yang akan dicari berapa. Misal nilai yang akan dicari adalah 2. Berarti 2 ini kan termasuk ada ya di dalam list ini. Maka nanti yang akan ke-detect ya ketika dia berisi -1, maka yang akan ke-detect adalah sudah terdapat di dalam larik. Ya. Nah, maka ini 2 sudah terdapat di dalam larik. Kalau yang misalnya angkanya nggak ada gimana? Kalau yang misalnya angkanya nggak ada, berarti misalnya 3. 1, 2, 3. Kita masukkan nilai yang dicari 4. Nah, berarti 4 ditambahkan ke dalam larik. Karena apa? Karena fungsi tadi yang else-nya kita bakal geser si n dan kita bakal cetak nih bahwa nilai x ini ditambahkan ke dalam larik. Selanjutnya yaitu versi 2 menggunakan prosedur hasil boolean. Pada algoritma versi 2 ini sebenarnya sama aja dengan versi yang pertama. Bedanya adalah bahwa pembanding elemen dalam proses pencarian ini dilakukan di dalam badan pengulangan. Untuk hasil pencariannya yaitu sebuah boolean, true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Ini adalah contoh algoritma sebagai prosedur di versi 2, yaitu jika L sama dengan X, yang artinya ini adalah ditemukan dan nilainya adalah true, dan jika tidak ditemukan, I-nya akan ditambah 1, berarti X-nya nggak ditemukan, atau false. Berikutnya yaitu versi 2 menggunakan fungsi hasil boolean. Untuk versi 2 yang menggunakan fungsi ini adalah sama, pembanding elemen dilakukan di dalam badan pengulangan dan hasil pencariannya adalah sebuah boolean di mana true jika ditemukan dan false jika tidak ditemukan. Kemudian untuk contoh algoritma sebagai fungsi adalah di gambar ini, di mana jika X itu ditemukan maka akan found atau true, dan jika tidak maka akan else. Kemudian versi 2 menggunakan prosedur hasil index array. Untuk versi 2 dengan hasil berupa index array dan menggunakan prosedur sama saja, pembanding elemennya dilakukan di dalam badan pengulangan dan hasil pencariannya berupa indeks larik yang bernilai X jika X ditemukan dan IDX diisi dengan nilai -1. Teman-teman bisa melihat algoritma sebagai prosedur pada gambar ini, yaitu jika X-nya itu ditemukan, maka indeksnya nilainya adalah I, dan jika tidak, maka indeksnya nilainya -1.
Sementara untuk versi 2 menggunakan fungsi hasil index array, maka pembanding elemen yang dilakukan di dalam badan pengulangan. Hasil pencariannya indeks elemen larix atau IDX yang bernilai X. Jika X tidak ditemukan, maka IDX akan diisi dengan nilai min 1. Oke, ini adalah algoritma sebagai fungsinya. Bisa dilihat dari gambar, jadi jika dia ditemukan maka akan mengembalikan nilai I, dan jika dia tidak ditemukan maka akan mengembalikan nilai min 1. Selanjutnya, kinerja algoritma pencarian beruntun. Secara umum, algoritma pencarian beruntun ini adalah algoritma yang berjalan dengan lambat. Dan yang kedua, algoritma pencarian beruntun ini waktu pencarian sebanding dengan jumlah elemen larik. Selanjutnya, algoritma pencarian beruntun tidak bagus untuk volume data yang besar. Algoritma pencarian beruntun juga dapat meningkatkan kinerjanya jika dilakukan pada larik yang terurut. Contohnya, pada data pertama butuh 6 kali pembandingan untuk mencari X sama dengan 15. Sementara pada data yang kedua butuh 3 kali pembandingan untuk mencari X sama dengan 15. Selanjutnya ada algoritma pencarian bagi 2. Pencarian pada data yang terurut menunjukkan kinerja lebih baik daripada pencarian pada data yang tidak terurut. Data yang terurut banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buku telepon, data mahasiswa, dan kamus. Masih di dalam algoritma pencarian bagi 2, pencarian pada data yang terurut menunjukkan kinerja lebih baik daripada pencarian data yang tidak terurut. Kemudian, algoritma ini digunakan untuk kebutuhan pencarian waktu lebih cepat. Contohnya adalah mencari kata di dalam kamus. Perlu ditekankan lagi bahwa algoritma ini hanya digunakan pada array yang sudah terurut ya teman-teman. Selanjutnya, pencarian bagi 2 data terurut menurun. Misalkan kita sudah punya data array yang sudah terurut pada gambar terlampir. Kemudian kita akan melakukan step-step berikut untuk melakukan pencarian bagi 2. Yang pertama, bagi 2 elemen pada larik elemen tengah, yaitu K sama dengan I plus J div 2. Yang kedua, periksa apakah LK sama dengan X. Jika ya, maka selesai, dan jika tidak, maka periksa. Jika LK kurang dari X, maka pencarian dilakukan di larik bagian kiri. Jika LK lebih dari X, maka pencarian dilakukan di larik bagian kanan. Kemudian step yang ketiga, ulangi langkah 1 hingga X ditemukan atau I lebih dari J, yaitu ukuran larik sudah 0. Ini adalah algoritma pencarian bagi 2 data terurut menurun. Yang pertama, kita akan membagi 2 dulu, K-nya I plus J div 2. Kemudian di sini kita akan lakukan pengkondisian jika LK sama dengan X, itu yang artinya X itu ditemukan, maka nilainya akan true. Sementara jika LK kurang dari X, berarti ini adalah X-nya nggak ditemuin. Maka di sini K-nya kita kurang 1, yang artinya kita cari nih di larik kiri, set J-nya kita baru ya. Kemudian else-nya kita cari di larik kanan. Ini set I-nya yang baru. Ini kita akan demokan ke dalam bahasa C pencarian bagi 2 data terurut menurun. Oke, seperti biasa, yang pertama include stdio.h. Selanjutnya define nilai konstantanya, nilai konstanta maksimalnya 100. Dan yang pertama ini bakal kita definisiin dulu
tipe data larik integernya. Type def integer larik integer n max plus 1. Nah, ini kita deklarasiin dulu larik n sebagai apa? Sebagai array. Oh, sorry. Kalau sebagai array berarti ya. Sebagai array. Nah, n max plus 1. Habis itu kita punya satu fungsi, satu prosedur yang namanya void binary search. Nah, void binary search ini kita kasih parameter apa? Parameter larik integer L, habis itu integer N, integer X, integer IDX. Selanjutnya di dalam main kita bakalan deklarasiin variabel-variabelnya. Yang pertama ada larik integer L, selanjutnya integer N, integer X, dan integer IDX. Terus kita bakal ngeprint F mencetak berapa jumlah data N yang ingin kita isiin nantinya. Terus di sini kita bakal baca nih nilai X-nya pakai scanf ya, scanf kita bakal baca nilai yang udah tadi dimasukin, nilai N-nya. Selanjutnya kita cetak lagi baca data. Baca data dari variabel I. Nah, di sini kita bakal baca nilai larik ya. Jadi kan yang pertama di sini berapa jumlah data N? N itu sebagai jumlah data dari si user yang memasukkan angka. Dan di sini kita bakal baca data. Terus kita bakal baca data yang tadi dimasukin oleh user atau pengguna, dan nantinya ini bakal di looping menggunakan for I sama dengan 1, terus I ada sama dengan N, I plus plus. Nah, ini bakal di looping. Dan di sini pertama print F. Ini si pengguna suruh masukkan nilai ke berapa persen D. Ya, jadi ini bakal di looping, si D-nya ini bakal di looping 1, 2, 3 sesuai dengan N yang dimasukin sama pengguna. Gitu. Terus abis di looping, ini bakal dibaca, di scan nih, scan F persen D.
Nah, habis itu kita setelah melooping ini, kita bakal ngeprint lagi, cetak nilai lagi, ketikkan nilai yang dicari. Tekan yang nilai yang dicari, terus scanf. Kita baca lagi nilai yang dicarinya itu X ya. Terus di sini kita pakai binary search L N X dan IDX. Nah, ini kita pakai argumen L, N, dan X, dan IDX ini adalah alamat dari variabelnya. Terus di sini kita pakai if ya. Oke, if jika si IDX-nya ini tidak sama dengan min 1, maka dia bakal ngeprint apa? IDX tidak sama dengan min 1. Maka dia bakal ngeprint sende ditemukan dalam pada indeks sama IDX. Kondisi else-nya tidak ditemukan dalam larik terus kayak tadi kita mengembalikan nilai 0 ya. Terus nah, ini udah dikembaliin. Terus di sini kita gunain void lagi, void binary search larik integer L, integer N, integer X, integer IDX. Terus kita deklarasiin lagi variabel integer I sama dengan 1. Kenapa integer I ini dideklarasiin 1? Ini sebagai nilai awal dari ujung kiri larix-nya. Terus integer J sama dengan N. Kalau tadi yang I sama dengan 1 ini sebagai indeks ujung kiri larix, yang variabel J sama dengan N ini sebagai indeks ujung kanan larix. Terus integer K. Nah, K ini buat
elemen bagian tengahnya, karena kalau misalnya prosedur bagi dua data terurut menurun kan ada elemen tengahnya ya. Terus integer font, kalau font ini buat deklarasiin nilai awal sebagai penanda nih apakah nilai X ini ditemuin apa enggak. Nah, font ini kita kasih nilai awalnya 0. Terus di sini kita pakai loop while. Loop while ini untuk selama font ini belum benar dan i-nya masih kurang atau sama dengan C, dia bakal nge-loop. Ya, jadi ini misalnya tidak sama dengan font dan i kurang dari sama dengan C, dia bakal ngitung pertama, ngitung nilai k-nya i plus C per 2 tadi k ini sebagai elemen tengah. Jadi kita hitung dulu nih nilai k-nya, terus kita pakai if k sama dengan k-nya kecil X font sama dengan 1. Terus else if kurang dari X, C sama dengan K min 1. Yang terakhir else i sama dengan K plus 1. Jadi yang pertama, jika LK ini sama dengan X, maka kita set fontnya jadi 1. Jika si LK ini kurang dari atau lebih kecil dari X, maka diubah J menjadi K min 1 untuk dicari nih lari kirinya. Terus setelah loop selesai, maka akan melakukan pengecekan apakah font bernilai benar. Jika font bernilai benar, maka akan diset IDX-nya menjadi K. Tapi kalau misalnya salah, nih misalnya kalau misalnya ini else kedua-duanya, berarti untuk mencari nilai di lari kanan. Makanya dia nanti jika dia benar, maka nilai berapa nih dan ditemukan pada indeks keberapa. Oke, kita coba save lagi. Data berurut menurun. Compile and run. Ini bisa kita masukin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ingin kita cari misalnya 3. Ya berarti ini ada doang nilai 3 ya. 3 ditemukan pada indeks ke 3. Nih ya.
ketiga ditemukan pada indeks ketiga. Tuh. Oke. Di sini ada algoritma pencarian bagi dua data terurut menaik. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang terlampir. Selanjutnya ada pencarian pada larik terstruktur. Bagaimana jika kita akan mencari array dengan tipe data yang terstruktur, yakni elemen di dalamnya adalah bertipe struktur. Misalkan kita mempunyai array yang menyimpan data mahasiswa. Tipe data mahasiswa adalah struktur yang terdiri dari field name, nama, dan IPK pada gambar berikut. Program dalam bahasa C untuk pencarian dalam array bertipe struktur. Nah, di sini kita pakai contoh kasus sebelumnya. Yang akan dicari adalah data dengan mahasiswa dengan NIM tertentu gitu. Oke. Di sini seperti biasa dideklarasikan dulu. Ya, kita include dulu stdio.h-nya. Selanjutnya seperti biasa juga kita include nih string hanya. Kenapa di sini kita perlu include string.h? Itu karena kita bakal memerlukan fungsi input dan output dalam fungsi pengolahan string ini gitu. Makanya kita pakai include string.h selain include stdio.h. Selanjutnya di sini kita bakal definisikan struktur mahasiswa. Ya, jadi kita bakal definisikan struktur mahasiswa dengan variabelnya yaitu atribut-atributnya yaitu NIM dengan tipe data integer, habis itu nama dengan tipe datanya char, dan sini kita kasih aja panjangnya 50. Terus habis itu kita masukin atribut IPK dengan tipe datanya float. Kenapa float? Karena IPK kan biasanya ada koma ya, 3,2, 3,3 dan lain-lain. Terus selanjutnya kita juga bakal deklarasiin variabel i ya dengan tipe data integer. Nah, buat apa variabel i ini? Variabel i ini nantinya digunakan untuk pengulangan yang akan digunakan dalam fungsi pencarian. Oke, terus di sini kita buat fungsi yang namanya search mahasiswa. Habis itu kita definisiin. Tadi kita kan udah masukin struk mahasiswa. Nah, masukinlah parameter ini ya. Kita definisiin lah parameter si ini ke dalam array. Terus habis itu pakai n ini jumlahnya. Terus pakai target NIM. Nah, karena yang nantinya bakal kita cari adalah NIM-nya. Terus habis itu, nah di sini kita menggunakan for untuk memeriksa apakah setiap elemen si array ARR ini ya, apakah setiap elemen ARR ini terus kita bakal bandingin sama si target NIM-nya. Jika NIM-nya bakal ditemuin, nanti dia bakal ngembaliin indeks. Kalau enggak, dia bakal ngembaliin min 1. Oke, jadi kita buat for-nya.
for-nya I sama dengan 1, I sama dengan 0, I kurang dari N, I kurang dari N, terus I plus plus. Nah, di sini pakai if, jika yang tadi saya jelasin, jika kita bakal bandingin ARR I array I target name target ya. Jadi ini bakal dibandingin nih, si array ARR bakal dibandingin sama target name ya. Kalau dia sama ya, kalau dia sama berarti kan artinya ditemuin ya, berarti ini bakal ngembaliin si fungsi indeksnya I ya. Tapi kalau enggak, dia bakal ngembaliin min 1 tuh ya, kalau enggak ditemuin nih si ininya. Oke. Terus habis itu kita masukin ke dalam mainnya ya. Kita masukin ke dalam mainnya buat apa nih? Buat array mahasiswa. Nah, ini jumlah mahasiswa yang ingin kita masukin. Ini saya pakai 3 mahasiswa aja. Ya, kita pakai 3 mahasiswa aja. Terus kita isi nih si array ini dengan data mahasiswanya. Ya, misalnya yang pertama mahasiswa dengan indeks 0 ya. NIM-nya misalnya 2801. 2801 STR CPY mahasiswa 0 dengan nama Budi ya, misalnya namanya Budi. Terus mahasiswa R IPK 2,07 ya. Jadi ini mahasiswa ke 0 dengan NIM segini, karena kan kita cuman deklarasiin 3 ya, NIM, nama, dan IPK. Atributnya hanya 3. Jadi di sini NIM-nya segini dengan nama Budi dan IPK-nya segini. Terus kita copy aja. Mahasiswa 1. Berarti ini 1 dengan NIM 27 2701 2702 202 dengan nama misalnya Andi dengan IPK 3,5. Terus satu lagi kedua
2703 dengan nama Tuti dengan IPK 3,89. Nah, kenapa di sini ada 3 data? Karena kita ngasih ukurannya di sini 3 ya. Kalau teman-teman mau deklarasiin 5 data, berarti di sini tinggal ubah jadi 5 dan seterusnya. Oke. Setelah kita masukin data-data mahasiswanya, kita masukin NIM, kita masukin target NIM-nya, terus kita printf, masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari. Scanf, seperti biasa kita pakai scanf untuk membaca dari si target NIM-nya. Terus abis itu setelah kita membaca target NIM, ini kita bakalan panggil fungsi search mahasiswanya. Search mahasiswa R, ini ukurannya 3 target NIM. Ya, jadi di sini hasil pencarian tadi bakal dimasukin ke dalam variabel indeks. Terus kita periksa nih apakah, terus nantinya kita ada kondisi mencari nih apakah si indeks ini tidak sama dengan -1. Jadi if indeks tidak sama dengan -1, maka dia bakal printf mahasiswa dengan NIM ditemukan terus print f nama n mahasiswa indeks namanya. Printf IPK sen titik 2f. Kenapa pakai 2f? Karena tadi tipe datanya float ya. Jadi ini kita ngeset mau berapa angka di belakang koma. N mahasiswa
NR indeks IPK. Terus pakai kondisi else printf mahasiswa dengan name yang kita input tidak ditemukan. Terus karena programnya udah selesai, maka kita return kembali ini dengan nilai 0. Ya. Jadi di sini adalah kondisi periksa setelah kita masuk, kita bakal nyetak ya, masukkan nih mahasiswa yang ingin dicari. Nah, kan dia bakal nge-scan ya, habis itu nilai mahasiswa yang dicari ini bakal disimpan ya, hasil dari pencarian ini bakal disimpan ke dalam variabel yang namanya indeks. Dan di indeks ini kita bakal meriksa nih, apakah indeks ini tidak sama dengan -1. Kalau tidak sama dengan -1, berarti nilai si nim ini ditemuin dong di dalam si array-nya ini, array ini ya, yang tadi kita udah masukin ya. Kalau -1 berarti dia ketemu. Berarti mahasiswa dengan nim yang tadi kita masukin nilainya, yang pengguna masukin nilainya, ditemukan ya. Habis itu kalau ditemukan, dia selain cetak mahasiswa dengan nim ditemukan, dia juga nyetak nih mahasiswa dengan nim segini, array-nya berapa ya, namanya, terus IPK-nya ya, dia bakal nyetak. Jadi nggak hanya nim doang, tapi dia nyetak nama sama IPK-nya. Tapi kalau misalnya nggak ditemuin, dia bakal nyetak mahasiswa dengan nim yang pengguna masukkan tidak ditemukan. Coba kita save dulu ya, pencarian nim. Kita compile and run. Nah, masukkan nim yang ini cari. Misalnya kita nggak ada dulu ya, di sini kan nggak ada 2502, ini kan nggak ada ya, berarti dia masuk ke kondisi yang kedua, kondisi else, mahasiswa dengan nim 2502 tidak ditemukan. Coba lagi, misalnya kita cari mahasiswa 2702, berarti dia bakal cetak ya, 2702 dengan nim 2702 dan dengan IPK berapa. Mahasiswa dengan nim 2702 ditemukan dengan nama Andi dan IPK-nya segini. Gitu. Nah, ini adalah algoritma pencarian larik terstruktur, algoritma pencarian beruntun. Nah, ini adalah contoh algoritma pada gambar berikut ini. Di sini ada pencarian larik terstruktur dengan algoritma pencarian bagi 2. Nah, untuk algoritma pencarian bagi 2 ini terlampir pada gambar berikut. Yang terakhir ada pencarian pada larik non-numerik. Yang pertama, algoritma sebelumnya juga berlaku untuk non-numerik seperti karakter dan string. Kemudian operasi perbandingannya yaitu kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, berlaku untuk tipe data karakter maupun string. Dan yang terakhir, perbandingan karakter A kurang dari B atau string Budi kurang dari Iwan adalah ekspresi relasional yang sah.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.